Sunyi di tengah keramaian. Kenapa sih banyak sekali Gen Z yang ingin menyerah? Mahasiswi tewas di kamar indekos. Mahasiswi nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 4 Mall Paragon Semarang. Penyebab kematian mahasiswi FISIP Universitas Indonesia yang tewas setelah terjatuh dari lantai 18 apartemen. Saudara, seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas. Halo semua, selamat datang di podcast ini. Podcast ini bukan hanya obrolan biasa, akan tetapi tentang luka yang gak kelihatan, tentang tangisan yang sering kamu tahan sendirian. Aku tahu kok, di balik senyuman yang kamu pasang, itu ada luka yang belum sembuh. Di balik pencapaian yang kamu raih, ada tekanan yang gak terlihat. Dan di balik kata, aku baik-baik aja kok, itu ada hati yang ingin menyerah. Ini bukan buat nakut-nakutin ya teman-teman, akan tetapi buat kita semua lebih sadar, lebih peduli, mungkin buat kamu yang merasa seperti itu saat ini. Kita hidup di zaman yang cepat, umur 20 tahun, kita udah dituntut untuk sukses, untuk punya tabungan, untuk punya karir, punya pasangan. Di media sosial kalau kita lihat semua orang tuh keren banget ya. Mereka punya iPhone keluaran terbaru, liburannya ke luar negeri, pakai skincare yang mahal, outfitnya estetik semua. Tapi nyatanya banyak loh teman-teman dari kita yang cuma numpang aja di Instagram, tapi nangis di kasur tengah malam. Sekarang kita bicara tentang generasi Z atau Gen Z gitu. Itu mentalnya gampang kali kena gitu, kesehatan mentalnya rapuh sekali. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Apa sih penyebab utama dari rapuhnya mental Gen Z ini? Salah satunya yaitu adalah pengaruh dari media sosial. Setiap hari kita scroll Instagram, scroll TikTok. Pokoknya apapun deh kita scroll, kita lihat tuh orang lain di sana liburannya punya barang yang mewah gitu, punya pasangan, kelihatannya bahagia banget ya. Kok aku tertinggal ya, muncul pikiran itu. Kok aku nggak punya pasangan? Apa karena aku jelek? Ini nggak cukup deh, itu nggak cukup deh. Padahal itu kan cuma potongan kecil dari hidup mereka. Kadang ada loh yang ngerasa kalau ngeluh di rumah nanti kita dibilangnya nggak bersyukur. Kalau cerita di sekolah nanti dibilang baperan. Kalau di tongkrongan takut dibilang banyak drama. Akhirnya dipendam deh sendirian. Banyak loh teman-teman dari kita yang nggak bisa ceritain gimana perasaan yang ia rasa kepada orang lain. Mungkin aku sendiri juga gitu, karena aku nggak bisa mengungkapkan kekecewaan, kesedihan, kemarahan kepada orang lain. Karena dalam diri aku sendiri, akunya mikir gini, kalau aku bilang ini, kira-kira mereka ngerti nggak ya nanti sama maksud aku? Kalau aku ceritanya kayak gini, nanti aku dibilang baperan nggak ya? Nanti aku dibilang lemah nggak ya? Pikiran itu terus berulang-ulang. Akhirnya ya udah deh, aku mendem aja. Yang harusnya aku nangis hari ini, aku bilang nggak apa-apa kok, kan udah biasa. Besoknya ada masalah lagi tuh yang datang. Terus aku bilang lagi, ya udahlah, nggak apa-apa, aku kuat, aku udah biasa kok, it's okay gitu. Hati kita itu ibaratnya kayak wadah ya teman-teman gitu. Kalau ada masalah dipendam, numpuk terus masalahnya. Akhirnya penuh dong wadah itu, atau hati kita itu penuh dong. Akhirnya meledak deh emosi itu. Nah, kalau emosi kita udah meledak, itu kita udah nggak bisa lagi ngontrolnya. Emosinya meledak kemana, loncat kemana, kita nggak tahu lagi, udah nggak kontrol lagi. Akhirnya teman-teman, karena emosi tadi yang udah berlebihan, muncul tuh pikiran-pikiran gelap, mungkin yang mengatakan, aku kayaknya nggak pantas deh hidup di dunia ini, apa dunia ini nggak butuh aku, lebih baik aku ngakhiri aja deh hidup aku. Muncul tuh perasaan yang kayak gitu.
Dan mungkin itu yang menyebabkan banyak di antara kita yang memilih untuk mengakhiri hidupnya. Sebenarnya ya teman-teman, yang kita butuh itu cuma satu loh, yaitu didengarkan. Ada orang yang duduk sama kita, dengerin kita curhat tanpa menghakimi, ngejat kita gitu, dan bilang sabar aja ya, tunggu aja waktunya. Tapi kan cari orang yang kayak gitu nggak gampang ya. Salah satu kasus yang bikin aku mikir banget itu kasus Molly Russell, gadis remaja asal Inggris yang meninggal dunia akibat menghabisi dirinya sendiri, disebabkan oleh pengaruh media sosial. 14-year-old girl, described by her family as thoughtful and caring, took her own life 5 years ago. But in a landmark conclusion, the cause of death recorded by the coroner was not suicide. Instead, he stated Molly Rose Russell died from an act of self-harm whilst suffering from depression and the negative effects of online content. Nah, Molly Russell ini berusia 14 tahun, ditemukan tidak bernyawa di kamarnya setelah melihat konten online tentang bunuh diri, depresi, dan juga kecemasan. Sebelum Molly ini meninggal teman-teman, di HP-nya ditemukan ratusan postingan tentang menyakiti diri sendiri dan juga rasa depresi serta keputusasaan. Di Indonesia, remaja SMP asal Depok juga mengakhiri hidupnya karena tekanan belajar dan rasa kesepian. Ia juga sempat meninggalkan surat yang berisikan perasaan kekecewaan, tekanan hidup, dan rasa kesepian yang dialaminya. Di dalam suratnya itu, dia mengatakan bahwa tidak ada yang benar-benar mengerti dirinya. Ia merasa terbebani dengan keinginan orang tuanya, serta ia merasa gagal sebagai seorang anak. Makanya dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Ada juga kasus mahasiswa bunuh diri di Jogja tahun 2020. Seorang mahasiswa jurusan teknik dari salah satu kampus swasta di Jogja yang mengakhiri hidupnya setelah mengalami depresi akibat tugas yang gak selesai-selesai. Temannya mengaku bahwa ia sering merasa kesepian dan terbebani dengan tugas. Tapi ia gak berani buat cerita dan konseling karena dia takut nanti kalau ia cerita, dia dianggap lemah dan dianggap tidak waras gitu. Kadang ya teman-teman, banyak loh orang yang ingin mengakhiri hidupnya itu bukan karena ia ingin meninggal, akan tetapi ia ingin masalah yang dideritanya itu selesai, tapi nggak tahu gitu gimana ya cara menyelesaikannya, makanya ia memilih jalan bunuh diri. Walaupun itu pastinya salah ya. Aku yakin kok semua orang tuh pernah loh merasa lelah dalam hidupnya, tapi tolong ya, jangan menyerah. Kamu harus selalu positif dan selalu berharap. Aku cuma mau bilang buat kamu yang lagi dengerin podcast ini, kamu tuh berharga. Kalau kamu sedang merasa lelah, sedang merasa capek, sedang merasa sedih, dan juga kehilangan arah, itu bukan salah kamu kok. Kan kita manusia, bukan robot. Jadi wajar dong kalau kita merasa capek. Dan kamu berhak loh kalau kamu merasa lelah, kamu ngeluh gitu, karena kamu juga berhak dibantu. Jangan pernah merasa kalau diri kamu itu sendiri. Kamu bisa curhat ke teman kamu, ke guru BK, pokoknya ke siapapun deh yang kamu anggap bisa dipercaya dengerin cerita kamu. Atau enggak, mungkin kamu tulis aja jurnal, atau kamu rekam suara curhatan kamu. Yang penting semua itu lepas, nggak kamu tahan-tahan di hati kamu sendirian. Dan buat kita semua yang belum merasa seberat itu, yuk belajar jadi pendengar yang baik. Karena satu telinga yang benar-benar mendengarkan itu dapat menyelamatkan satu nyawa loh. Jadi terima kasih ya sudah bertahan sejauh ini, baik dalam podcast ini maupun dalam hidup ini. Ingat, kamu berharga. Bahkan jika kamu belum bisa melihatnya sekarang, dunia ini lebih baik karena ada kamu di dalamnya loh. Ingat ya, kamu itu penting, kamu berharga,
kamu dicintai, yang terpenting kamu nggak sendirian di dunia ini. Sebelum kamu lebih jauh mendengarkan ini, yuk kita ambil posisi nyaman, duduk atau rebahan pun juga nggak masalah. Sekarang tarik nafasnya dalam-dalam, hembuskan. Sekarang coba peluk dirinya sendiri. Pelan aja sambil bilang dalam hati, aku ini berharga, aku layak dicintai, aku layak bahagia, dan aku layak hidup. Karena podcast ini aku buat untuk kamu, untuk hati yang sedang bingung, untuk jiwa yang sedang merasa lelah, dan untuk siapapun yang sedang merasa dia itu sendirian di dunia ini. Hai kamu, iya kamu. Mungkin kamu lagi ngerasa capek, lagi ngerasa kosong atau pengen nyerah, yang tiap malamnya nanya ke diri sendiri, aku kuat gak ya? Aku bisa gak ya jalanin ini? Aku cuma mau bilang ke kamu, aku ngerti kok, tenang aja, kamu gak sendirian. Gak apa-apa kalau hari ini kamu belum bisa bangkit, gak masalah. Kalau kamu cuma bisa bertahan aja, itu pun hal yang luar biasa sekali loh. Tapi tolong ya, tetap di sini, tetap hidup, tetap tumbuh. Karena kehadiranmu itu penting. Kamu mungkin belum bisa melihatnya sekarang, kan, tetapi ingat ya, luka hari ini bukan akhir cerita, tapi awal dari versi dirimu yang lebih kuat. Dan suatu hari nanti kamu akan bersyukur karena kamu memilih bertahan. Jadi sekali lagi tarik nafas yang dalam dan ucapkan dalam hati, aku masih di sini, aku sedang bertumbuh, dan aku juga pantas hidup di dunia ini. Terima kasih ya, karena sejauh ini kamu udah bertahan, kamu masih ada di dunia ini. Aku bangga banget loh sama kamu. Semoga podcast ini bisa menjadi pelukan hangat dari aku buat kamu yang sedang bertumbuh. Mungkin pelan dari yang lain, tapi nggak apa-apa, kamu hebat kok. Dan semoga Tuhan mempertemukan kita di episode selanjutnya. Jaga diri kamu baik-baik ya. Bye-bye.